Halo Sobat Teknologi Militer. Di tengah hiruk-pikuk pembelian jet tempur barat seperti Rafale, ada satu fakta yang tak terbantahkan. Tulang punggung pertahanan udara Indonesia saat ini masih bertumpu pada keluarga flanker di Skuadron Udara 11. Secara spesifik, Sukhoi Su-30 Mk2 adalah aset yang menempatkan Indonesia dalam posisi dominan secara fisik di kawasan. Meskipun Singapura memiliki F-15SG yang canggih secara avionik, Su-30 Mk2 tetap dianggap sebagai salah satu petarung terkuat di ASEAN karena kombinasi daya jelajah, manuverabilitas, dan daya hantamnya yang masif sebagai heavy fighter. Varian Mk2 Indonesia didesain lebih kokoh untuk maritime strike atau serangan maritim. Radarnya dioptimalkan untuk mendeteksi kapal induk atau kapal perusak di laut luas sesuai dengan kebutuhan geografis kepulauan Indonesia. Su-30 Mk2 bukanlah jet tempur ringan seperti F-16. Ia adalah kelas berat atau Air Superiority Fighter. Jet tempur ini memiliki panjang 21,9 meter dan rentang sayap 14,7 meter. Fisiknya jauh lebih besar dari F-16 atau Gripen. Didukung mesin Saturn AL-31F turbofan. Mesin ini memberikan dorongan tenaga yang masif, memungkinkannya membawa beban senjata berat sambil tetap lincah, mampu terbang dengan jangkauan maksimum hingga 5.200 km dengan kecepatan maksimum Mach 2,0 atau 2.120 km per jam. Kemampuan durasi terbangnya sekitar 4,5 jam non-stop tanpa tangki cadangan atau 10 jam dengan sistem refueling. Alasan mengapa Su-30 Mk2 Indonesia masih dianggap yang terkuat di banyak skenario pertempuran ASEAN. Yang pertama, adanya sensor OLS-30. Ini adalah fitur pemburu senyap. Alat ini bisa mendeteksi panas mesin pesawat musuh dari jarak puluhan kilometer tanpa menyalakan radar. Efeknya, jet tempur Su-30 Mk2 bisa mengendap-endap mendekati musuh, membidik, dan menembakkan rudal pencari panas tanpa musuh sadar bahwa mereka sedang dikunci karena radar warning receiver musuh tidak berbunyi. Jet tempur ini juga memiliki kapasitas muatan yang cukup besar, sekitar 8 ton dengan 12 titik gantungan senjata yang bisa membawa beban bom dan rudal seberat 8.000 kg, 2 kali lipat dari kapasitas F-16 standar. Ini membuatnya berfungsi sebagai truk bom sekaligus petarung udara. Dilengkapi juga dengan radar N001 VIP. Radar ini dimodifikasi khusus untuk bisa melacak 10 target sekaligus dan menembak 4 diantaranya secara bersamaan. Kemampuan mappingnya sangat kuat untuk memisahkan target kapal laut dari gangguan ombak. Dan alasan utama mengapa negara tetangga di kawasan ASEAN akan segan terhadap Su-30 Mk2 Indonesia adalah kemampuan jet tempur ini membawa rudal KH-31 Krypton. Ini adalah rudal anti kapal dan anti radar yang terbang dengan kecepatan Mach 3,5 atau supersonik tinggi. Hampir tidak ada sistem pertahanan kapal di ASEAN yang bisa bereaksi efektif terhadap rudal yang terbang secepat ini di atas permukaan laut. Ini adalah pembunuh kapal induk sejati. Ditambah juga dengan rudal udara R-77 Eder dan R-73 Archer. R-77 adalah rudal jarak jauh dengan pemandu radar aktif setara dengan AMRAAM, sementara R-73 adalah rudal jarak dekat yang bisa dibidik hanya dengan lirikan mata pilot melalui helm HMD. Dilengkapi dengan rudal jelajah stand-off KH-59ME off-road dengan jangkauan 115 km, memungkinkan pilot memilih target seperti jembatan atau bunker melalui layar kokpit sebelum rudal menghantam. Indonesia memiliki alur laut kepulauan Indonesia yang banyak dilewati kapal-kapal perang asing. Keberadaan jet tempur Su-30 Mk2 dengan rudal KH-31 memberikan pesan tegas, Anda boleh lewat, tapi kami mengawasi dengan senjata yang bisa menenggelamkan Anda dalam hitungan detik. Meskipun usianya mulai bertambah dibandingkan jet generasi 4.5 baru seperti Rafale, Su Sukhoi 30 Mk2 secara fisik
masih merupakan petarung paling berbobot di Asia Tenggara. Kemampuannya membawa rudal anti kapal supersonik dan terbang jarak jauh menjadikannya penjaga kedaulatan yang tak tergantikan hingga jet tempur masa depan tiba. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.